Ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa disentuh oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Sebuah momen keheningan yang mendalam, tatapan seseorang yang menusuk hati, atau perasaan hangat yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Banyak yang menganggapnya ilusi atau kebetulan, namun sebenarnya, momen-momen seperti itu adalah bisikan lembut dari esensi terdalam diri kita. Itu adalah panggilan dari cahaya yang telah lama tinggal dalam diri, menunggu untuk diingat. Kebangkitan diri bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang hilang, melainkan proses untuk mengingat apa yang selama ini sudah ada. Kita tidak sedang menjadi sesuatu yang baru, kita sedang pulang ke sesuatu yang sudah lama kita miliki. Cahaya itu bukan hasil dari pencapaian atau validasi dari luar, ia adalah warisan bawaan, bagian yang tidak pernah terpisah dari diri kita, hanya saja terkadang tertutup oleh kabut pengalaman, luka, dan keyakinan yang membatasi. Di dunia yang sering mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian, kita diajarkan bahwa kekuatan harus dicari, dikejar, dan dibuktikan. Tapi kebenarannya justru sebaliknya, kekuatan sejati bukan sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang kita ingat. Ia hadir bukan dari usaha berlebihan, tapi dari keberanian untuk berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan getarannya di dalam dada. Itu adalah getaran yang sudah ada sejak kita pertama kali menghirup napas di dunia ini. Getaran yang menyimpan semua potensi, keberanian, dan cinta yang kita butuhkan. Kita adalah bagian dari struktur yang jauh lebih besar. Sebuah kesadaran kolektif yang menenun kehidupan dari energi, bukan materi. Dan dalam struktur itu, kita bukan hanya ada, kita berarti. Kehadiran kita bukan kecelakaan, melainkan bagian dari tarian besar semesta. Setiap langkah menuju ingatan atas cahaya batin kita adalah langkah kembali ke rumah, ke tempat di mana kita tidak lagi merasa perlu menjadi lebih, karena kita akhirnya tahu kita sudah cukup. Saat kita mengingat siapa kita sebenarnya, dunia pun ikut berubah. Bukan karena dunia benar-benar berubah, tapi karena cara kita melihatnya tak lagi sama. Kita mulai menyadari bahwa yang kita cari di luar hanyalah refleksi dari yang telah lama tinggal di dalam. Inilah titik awal dari kebangkitan sejati, bukan ledakan besar atau momen dramatis, tapi keheningan yang merangkul dan kesadaran yang pelan-pelan menyala, bahwa kita adalah cahaya itu sendiri. Kekuatan sejati dalam diri kita bukanlah sesuatu yang perlu diciptakan, melainkan diaktifkan. Ia ibarat lampu yang telah terpasang sejak awal, hanya saja belum dinyalakan. Kita berjalan dalam hidup seringkali merasa kekurangan, kehilangan arah, atau ragu pada kemampuan sendiri. Padahal sumber cahaya itu selalu ada, hanya menunggu kita sadar bahwa saklarnya ada di tangan kita sendiri. Percikan awal bukanlah momen spektakuler yang disorot cahaya panggung. Ia bisa hadir dalam kesunyian pagi, dalam kalimat sederhana yang menyentuh hati, atau dalam kelelahan yang membawa kita pada keikhlasan. Ketika kesadaran itu menyala, kita tidak lagi melihat diri sebagai sosok kecil yang berjuang di tengah badai dunia, melainkan sebagai pusat dari badai itu sendiri, diam, tenang, dan penuh kuasa. Menghidupkan kembali sumber daya batin bukan tentang menambahkan sesuatu ke dalam diri, tapi menghapus lapisan-lapisan yang menghalangi cahaya kita. Rasa takut, keraguan, dan luka lama seringkali menjadi tirai yang membuat kita lupa bahwa kekuatan itu sudah ada di sana. Saat kita mulai percaya, bukan hanya dalam teori, tetapi dalam tindakan sehari-hari, bahwa kekuatan itu nyata, maka kehidupan pun mulai merespons dengan cara yang ajaib. Ini bukan sekadar perjalanan spiritual, ini adalah proses peralihan dari menjadi penonton ke menjadi pencipta dalam hidup kita sendiri. Kita mulai bertindak bukan dari rasa kurang, tapi dari kesadaran bahwa kita membawa kelimpahan. Kita bukan sekadar makhluk hidup yang menjalani hari, kita adalah kehidupan itu sendiri, yang tengah menari, mencipta, dan berkembang melalui tubuh dan kesadaran kita. Percaya pada kekuatan batin adalah tindakan revolusioner di dunia yang terus menyuruh kita mencari keluar. Tapi begitu kita menyadari bahwa kita adalah sumbernya, dunia luar tidak lagi menjadi penentu, melainkan cerminan.
Saat itu, setiap langkah menjadi sakral, setiap niat menjadi doa, dan setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa kita tidak sedang kekurangan cahaya. Kita adalah cahaya itu sendiri yang sedang kembali bersinar. Inilah percikan awal, bukan tentang berubah menjadi sesuatu yang lain, tapi tentang kembali menjadi diri sendiri, dengan utuh, sadar, dan penuh kuasa. Dan dari percikan itu, akan lahir nyala yang tak terpadamkan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan sesuatu yang kita inginkan. Ia bukan lamunan kosong yang menghibur sejenak. Visualisasi adalah bentuk doa dalam wujud paling murni. Sebuah percakapan diam antara jiwa dan semesta. Saat kita memejamkan mata dan melihat dengan mata batin, kita sedang menyentuh lapisan realitas yang lebih dalam, tempat segala kemungkinan belum terbentuk namun sudah ada. Setiap kali kita memvisualisasikan cahaya, kedamaian, atau kehidupan yang selaras, kita tidak sedang menciptakan sesuatu dari nol, kita sedang mengklaim kembali siapa diri kita sebenarnya. Kita mengingatkan diri akan versi paling utuh dari kita, versi yang tidak takut, tidak ragu, tidak kecil. Visualisasi menjadi cermin di mana jiwa dapat melihat bayangannya yang asli, bukan hasil distorsi dari trauma atau opini dunia. Dalam praktik yang konsisten, visualisasi menjadi jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ia melatih kita untuk hidup bukan hanya dengan reaksi, tetapi dengan niat. Setiap bayangan yang kita ciptakan di dalam adalah pesan yang dikirim ke medan energi semesta. Dan semesta yang tidak mendengar kata-kata, tapi merespons getaran, menangkap niat itu seperti benih yang siap ditumbuhkan. Kekuatan visualisasi terletak bukan pada seberapa indah gambar yang kita ciptakan, tapi pada seberapa dalam rasa yang kita tanam di dalamnya. Ketika kita membayangkan dengan penuh perasaan, cinta, syukur, kebebasan, maka visualisasi itu menjadi hidup. Ia bukan hanya berada di kepala, tapi meresap ke seluruh tubuh, seolah-olah kita telah menjadi versi dari diri yang kita doakan itu. Latihan harian bukan ritual yang kaku, melainkan bentuk kesetiaan terhadap kebenaran tertinggi kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang menarik perhatian keluar, visualisasi adalah momen pulang ke dalam, di mana kita bertemu dengan esensi. Ia mengajarkan kita untuk berhenti menunggu keajaiban dari luar, dan mulai menciptakan ruang di dalam agar keajaiban itu bisa masuk. Semakin sering kita melakukannya, semakin tajam kesadaran kita akan jati diri sejati. Kita mulai melihat bahwa realitas bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan sesuatu yang terbentuk dari dalam. Visualisasi menjadi alat, menjadi doa, menjadi jembatan yang menghubungkan pikiran sadar dengan jiwa yang tak terbatas. Dalam keheningan itulah kita menyadari, kita bukan sedang berimajinasi, kita sedang mengingat dunia yang sebenarnya, dan memanggilnya kembali ke dalam hidup ini. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi kata-kata, namun semesta tak merespons ucapan, kalimat, atau wacana. Ia bergetar seiring frekuensi, dan frekuensi itu lahir dari perasaan. Di balik logika, di balik narasi panjang pikiran, ada bahasa yang lebih tua, lebih jujur, dan lebih sakral, emosi. Emosi bukan sekadar reaksi atas peristiwa. Ia adalah gelombang energi yang memancar dari dalam, membentuk medan di sekitar kita, dan menyusun realitas sesuai dengan nadanya. Ketika kita merasa syukur yang tulus, saat itu pula semesta menangkap getaran kita dan menggemakannya kembali dalam bentuk pengalaman yang selaras. Ini bukan mistik. Ini adalah hukum resonansi, yang sefrekuensi, saling menarik. Rasa takut, marah, atau kecewa bukanlah musuh yang harus disingkirkan. Mereka adalah sinyal, peta yang menunjukkan bagian dari diri kita yang masih butuh disembuhkan, dipeluk, dan diberi cahaya. Namun, ketika kita belajar mengalir bersama emosi, tidak melawan atau menolaknya, kita mulai menemukan bahwa bahkan rasa sakit pun bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Sebaliknya, emosi seperti rasa syukur, sukacita, dan kedamaian adalah seperti kata sandi ilahi. Mereka membuka pintu ke dimensi kehidupan yang lebih selaras.
Dalam keadaan seperti itu, hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan, melainkan tarian. Kita tidak memaksa realitas untuk tunduk, kita mengundangnya untuk berdansa bersama. Inilah sebabnya mengapa menjaga perasaan bukan hal remeh. Bukan berarti menekan atau memalsukan emosi, tapi menjadi sadar akan apa yang sedang kita pancarkan. Karena setiap emosi adalah doa yang tak terucap. Dan doa yang berasal dari hati yang tulus akan menembus batas-batas dunia fisik dan bergerak membentuk masa depan. Kesadaran emosional adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan spiritual. Ketika kita bisa hadir dengan penuh pada apa yang kita rasakan, tanpa terbawa, tanpa menghakimi, kita mulai berbicara dalam bahasa yang semesta pahami. Dan pada titik itu, kita tidak perlu lagi meminta terlalu banyak, karena semesta telah mengerti. Disinilah letak kekuatan kita. Bukan pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang kita rasakan. Dan saat emosi kita selaras dengan cinta, keheningan, dan keikhlasan, maka hidup pun mulai bergetar pada nada yang sama, membawa kita pulang, bukan ke tempat, tapi ke getaran asal jiwa kita. Kita tumbuh dalam budaya yang memuja kendali. Semakin kita mengatur, semakin kita dianggap kuat. Namun, ada satu kekuatan yang jauh lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih membebaskan, kekuatan untuk menyerah. Bukan menyerah karena lelah, apalagi putus asa, tapi menyerah karena sadar bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar dari logika kita, dan ada arus kehidupan yang jauh lebih tahu kemana kita seharusnya melangkah. Menyerah bukan berarti kalah. Justru dalam momen kita berhenti memaksakan arah, kita membuka pintu bagi kemungkinan yang jauh melampaui rencana. Menyerah adalah tindakan spiritual yang paling radikal. Ia butuh kepercayaan, ketulusan, dan keberanian untuk melangkah tanpa tahu hasil, namun tetap yakin bahwa segalanya akan terangkai sempurna. Bayangkan keinginan kita sebagai balon cahaya. Setiap kali kita memvisualisasikan sesuatu yang kita harapkan, kita sedang meniup balon itu dengan niat dan harapan. Tapi balon itu tidak akan pernah terbang jika terus kita genggam. Saat kita melepaskan, bukan membuang, tapi mempercayakan, kita membiarkannya melayang ke langit kesadaran ilahi, tempat segala kemungkinan diproses dan dikembalikan dalam waktu dan cara yang paling tepat. Seringkali kita merasa stagnan bukan karena kita kurang doa atau usaha, tapi karena kita terus menggenggam terlalu erat. Kita mengatur terlalu banyak, mengontrol terlalu detail, hingga lupa bahwa hidup bukan proyek yang harus diselesaikan, melainkan tarian yang harus dialami. Ketika kita berhenti mengatur iramanya, tarian itu mulai indah. Surrender adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Kita tidak lagi berkata, "Aku tahu apa yang terbaik untukku," tapi mulai berkata, "Aku percaya hidup tahu apa yang terbaik untukku." Dan saat energi itu keluar dari kita, hidup pun bergerak. Peluang muncul dari arah yang tak terduga, pertemuan yang tepat datang pada waktu yang nyaris ajaib. Kita sadar, selama ini bukan semesta yang terlambat, kitalah yang terlalu sibuk menutup pintu-pintu kemungkinan karena terlalu terpaku pada satu cara. Ada kebebasan yang luar biasa dalam melepaskan. Beban menjadi ringan, hati menjadi lapang, dan kita mulai merasa damai bahkan di tengah ketidakpastian. Karena kita tahu, kita tidak sedang berjalan sendirian. Kita sedang dibimbing, diarahkan, dan dicintai oleh kekuatan yang selalu tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Inilah inti dari surrender, bukan pasrah tanpa arah, tapi percaya tanpa ragu. Dan dari ruang kepercayaan itulah, keajaiban mulai bekerja. Tanpa paksaan, tanpa drama, hanya arus lembut kehidupan yang membawa kita tepat ke tempat yang selama ini kita cari. Di tengah riuhnya pikiran dan logika yang terus berdebat, ada satu suara yang lembut, hampir tak terdengar, namun selalu hadir, menuntun, dan mengarahkan dengan kasih. Itulah intuisi. Ia bukan bisikan asing, melainkan suara asli jiwa. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi ketika didengar, suaranya menggetarkan hingga ke dasar batin. Intuisi bukan misteri. Ia adalah bagian dari sistem batin kita.
kompas bawaan yang terhubung langsung dengan sumber kebijaksanaan yang melampaui nalar. Ia tidak membutuhkan data, tidak perlu bukti, tapi keputusannya seringkali terasa begitu tepat, begitu benar, hingga sulit dijelaskan kecuali oleh rasa yang paling dalam. Ketika kita mulai mendengarkan intuisi, kita akan menyadari bahwa hidup mulai berjalan dengan kehalusan yang ajaib. Kita tiba di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kita menghindari rintangan tanpa tahu mengapa. Kita mengatakan ya pada sesuatu yang ternyata membuka jalan besar, atau berkata tidak pada sesuatu yang diam-diam akan merugikan kita. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bahasa dari dalam, yang selama ini menunggu untuk didengar. Masalahnya, kita terlalu sering terjebak dalam keraguan. Kita menuntut bukti dari sesuatu yang justru bekerja dalam keheningan. Padahal, semakin sering kita menunda mendengarkan intuisi, semakin jauh kita dari diri sejati. Tapi ketika kita mulai mempercayainya, walau kecil, walau ragu, intuisi itu akan menguat, arahnya akan semakin jelas, dan kehadirannya akan terasa seperti pelita dalam kegelapan. Intuisi tidak akan berdebat dengan logika, ia hanya menawarkan. Dan jika kita memilih untuk mengikuti, kita akan dibimbing. Langkah demi langkah, momen demi momen. Ia seperti tarikan lembut ke arah jalan yang paling selaras dengan jiwa kita. Bahkan saat hidup terasa kacau, intuisi bisa menunjukkan satu titik terang, petunjuk kecil yang mengubah arah dan akhirnya mengubah segalanya. Untuk itu, keheningan menjadi penting. Dalam keheningan, suara batin menjadi lebih nyaring. Bukan karena ia berubah menjadi keras, tapi karena kita menjadi lebih hadir. Dan saat kita hadir sepenuhnya dalam tubuh, dalam rasa, dalam detik ini, kita mulai bisa membedakan mana suara ketakutan, mana suara intuisi. Pada akhirnya, mendengarkan intuisi adalah bentuk lain dari mencintai diri. Kita menghormati kebijaksanaan yang sudah tertanam sejak awal. Kita mempercayai arah tanpa harus melihat seluruh peta. Dan disitulah keajaiban terjadi, bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita memilih untuk percaya pada suara yang tahu segalanya. Segala sesuatu yang kita lihat di luar, lahir dari apa yang terjadi di dalam. Dunia luar bukan panggung acak yang berdiri sendiri, ia adalah cermin. Dan cermin itu memantulkan isi pikiran kita, keyakinan kita, dan terutama tingkat kesadaran kita. Ketika kita mulai menyadari bahwa pikiran adalah alat pencipta, kita berhenti menjadi korban dan mulai menjadi penulis dari hidup kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap keyakinan yang kita tanamkan adalah benih. Dan seperti alam semesta yang bijak, ia tidak menolak apapun, ia hanya menumbuhkan apa yang kita tanam. Jika kita menanam ketakutan, ia tumbuh menjadi keterbatasan. Tapi jika kita menanam keyakinan akan cinta, kelimpahan, dan kemungkinan, maka realitas pun mulai merangkai dirinya ke arah itu. Afirmasi adalah salah satu bentuk sakral dari penciptaan. Ia bukan sekadar kalimat motivasi, melainkan pengukiran ulang terhadap pola-pola batin yang selama ini mungkin dibentuk oleh luka, ketakutan, atau warisan lama. Ketika afirmasi diucapkan dengan perasaan yang dalam dan dilakukan berulang kali, ia menembus batas kesadaran dan menyentuh inti dari pikiran bawah sadar, tempat di mana realitas kita dibentuk. Namun, tidak cukup hanya berkata, "Aku bahagia," jika di dalam hati kita merasa hampa. Kuncinya adalah kehadiran, mengucapkan dengan rasa, menghadirkan tubuh, jiwa, dan getaran dalam setiap kalimat. Karena semesta tidak mendengar suara kita, ia meresapi energi di balik suara itu. Membersihkan pikiran berarti membersihkan jendela antara diri dan sumber. Karena kekuatan yang kita cari bukan berada di luar sana, ia selalu ada, menunggu kita untuk melihat dengan mata batin yang jernih. Ia tidak datang sebagai hadiah atas pencapaian, tapi sebagai resonansi dari kesadaran. Ketika kita sadar, kita mengakses kembali sesuatu yang sejak awal memang milik kita. Kuasa untuk mencipta. Dan penciptaan sejati bukan tentang mengontrol setiap detail hidup. Ia adalah tentang menyelaraskan diri, menjadi jernih, menjadi hadir, menjadi terbuka. Ketika batin menjadi damai,
pikiran menjadi bening, dan kata-kata menjadi doa, maka hidup pun mulai menyesuaikan diri. Realitas berubah, bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita melihat dunia telah berubah. Inilah kekuatan kesadaran. Ia mengubah cara kita memandang, dan dari pandangan yang baru itu, dunia pun perlahan membentuk dirinya kembali. Tidak dengan paksaan, tapi dengan keajaiban. Tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.